Oke, kita mulai lagi sesi kedua dari kuasa mengalahkan musuh. Tadi kita melihat bahwa yang pertama, Tuhan kasih kita kuasa, dan ketika Dia kasih kuasa, Dia meyakinkan kita. Orang yang baru percaya aja sudah memiliki kuasa. Jadi kuasa yang sama yang dimiliki orang yang bisa menghancurkan iblis itu sudah diberikan kepada kita. Lalu kemudian Dia adalah seorang Bapa. Dia memastikan bahwa ketika Dia memerintahkan Anda atau Dia memberikan Anda kemampuan melakukan sesuatu, maka itu sudah dipastikan tidak membahayakan kita. Amin. Nah, kedua, kita masuk lagi dalam firman Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa betapa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kerajaan Allah, telah diberikan kuasa untuk mengalahkan setiap teror ataupun siasat daripada iblis, untuk kita bisa keluar dari segala kelemahan ataupun tekanan dunia. Ya, kita mau lihat dari 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari agar lebih mudah kita mengerti. Dikatakan, tetapi Tuhan setia, Ia akan menguatkan kalian dan melindungi kalian dari si jahat. Saudara-saudara, yang menarik adalah adik-adik, yang menarik di sini adalah pertanyaannya. Ya, ketika Dia menguatkan kita, ketika Dia melindungi kita, apa alasannya? Dalam firman ini dikatakan jelas, alasannya adalah karena kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhanlah yang menjamin bahwa kita akan dikuatkan dan dilindungi. Jelas, ini satu hal yang melegakan kita. Seringkali kita merasa bahwa kalau saya nggak setia sama Tuhan, maka saya akan bisa dikalahkan oleh si iblis. Tidak, itu yang iblis mau tahu sehingga Anda tidak mengeluarkan atau tidak menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, adik-adik, Anda harus ingat begini ya, kalau saya mengingatkan lebih mudah begini. Di dalam kerajaan Allah, Anda di dalam Kristus. Oke? Sehingga Allah Bapa ataupun seluruh sisi kerajaan surga melihat Anda di dalam Kristus, sehingga ketika Anda dilihat seperti melihat Kristus. Itulah. Makanya Anda, kebenaran Kristuslah yang dilihat di dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika Anda di muka bumi, di kerajaan dunia, maka Kristus di dalam Anda. Mereka tidak melihat Kristus, tetapi ada di dalam. Sama seperti saya mempunyai pointer ini, ada baterainya di dalam, tapi nggak kelihatan. Tetapi ketika saya gunakan, itu akan kelihatan. Anda harus menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Tetapi iblis mau Anda nggak gunakan. Karena prinsip daripada kerajaan Allah adalah tidak pernah memaksa, suatu kehendak bebas. Kalau Anda nggak menggunakan, Anda nggak mau percaya, Tuhan nggak bisa paksa. Demikian juga banyak dari kita merasa keselamatan kita ataupun juga perlindungan kita hanya karena kalau saya setia sama Tuhan. Sehingga akhirnya ketika manusia mulai, saya mau tanya, siapa daripada kita bisa 100% terus menerus setia dengan Tuhan? Yesaya katakan perbuatan kita yang paling kudus. Yang paling kudus loh, seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi saudara-saudari, standar Tuhan jauh-jauh lebih tinggi daripada kita, ya? Sehingga kesetiaan yang kita pikir kita sudah setia sama Tuhan belum tentu di mata Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan kesetiaan kita, maka kita merasa tidak akan secure, tidak akan aman. Tetapi di sini jelas kesetiaan Tuhanlah yang menjamin, sehingga Anda terjamin. Dan ini yang iblis tidak mau. Yang iblis mau Anda tidak tahu, ya. Tapi yang indahnya adalah Tuhan akan menguatkan. Dia tidak akan tiba-tiba, ya. Tujuan Tuhan adalah Dia mendatangkan kekuatan kepada Anda sehingga Anda bisa melawan si iblis, lalu Anda dilindungi. Nah, pertama yang dilakukan adalah tujuan dia untuk melindungi Anda. Dia menunjukkan kesetiaan adalah supaya Anda kuat. Dan bagaimana Anda kuat? Bapak Ibu, adik-adik, firman Tuhan harus menjelaskan firman Tuhan. Di dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi satu-satunya cara Anda bisa dikuatkan adalah kesetiaan Tuhan akan menuntun kita untuk mengenal Dia, mengenal siapa Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak kali kita bingung, dia dipenuhi dengan hal-hal yang datang daripada dunia, sehingga Anda diajarkan untuk mengenal siapa dunia, siapa si iblis. Anda harus tahu mungkin
hal yang dia bisa lakukan ataupun hal-hal yang secara umum. Tetapi Anda harus lebih tahu, Anda dan saya harus lebih tahu tentang siapa Tuhan, supaya Anda menjadi kuat. Anda menjadi kuat bukan karena Anda fokus pada iblis, tetapi Anda kuat karena Anda fokus kepada Tuhan. Ingat itu, ya. Kemudian, Ibu, kita langsung aja, ya. Inilah tujuan iblis. Dia mau kita tercekat, teror-teror kita. Dia mau dengan segala kabar yang setiap hari memborbardir kita, seperti hari-hari ini, kabar yang setiap hari memborbardir kita, bahkan bukan hanya setiap jam, tetapi juga setiap menit. Berita tentang virus corona, berapa yang mati, apa yang terjadi, apa yang bisa semua skenario yang buruk disampaikan. Tujuannya adalah supaya Anda tidak fokus sama Tuhan, tetapi ketakutan yang mencengkram Anda, kekhawatiran yang mencengkram Anda. Tetapi banyak orang juga yang nggak mau tahu. Ini juga salah, karena ini juga serangan iblis adalah nyata. Anda harus tahu, tetapi bukan Anda harus fokus. Ingat itu. Anda tahu beda dengan Anda fokus. Anda tahu, ya, Anda tahu hanya sekedar garis besar. Tetapi ketika Anda fokus, Anda cari terus detailnya. Nah, ini yang Anda perlu. Anda harus tahu, tetapi Anda jangan fokus pada berita-berita saat ini yang dilakukan oleh iblis ataupun khususnya dengan virus-virus corona ini. Ya, tetapi Anda fokuslah mengenal Tuhan. Karena tujuan iblis berbeda dengan Tuhan. Dia mau Anda fokus kepada masalah sehingga Anda tambah khawatir, Anda tambah kecewa, Anda tambah takut. Oke? Nah, jadi kemudian sesudah itu Tuhan akan melindungi kita dari si jahat. Kata melindungi adalah pulaso dalam bahasa aslinya, artinya mengisolasikan Anda. Lalu saya sering lihat begini, serangan-serangan dari iblis lebih banyak terjadi di pikiran, medan pikiran kita. Dan disinilah kesetiaan Tuhan, Dia mau melindungi kita dari pikiran-pikiran dunia ataupun si jahat. Kita harus, Mazmur 91, yang bernaung, yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Buat saya ini adalah kita menaungi, melindungi pikiran kita dengan pikiran kerajaan Allah. Sebab kadang firman Tuhan katakan, apa yang disebut hikmat ataupun hikmat dalam kerajaan Allah dianggap kebodohan oleh dunia. Jadi ketika Anda mau berlindung dalam konsep kerajaan Allah, kadang dunia mau tertawakan, ya. Tetapi inilah Anda harus mulai mau masuk di dalam isolasi pikiran. Isolasi pikiran bukan Anda nggak tahu tentang keadaan kiri kanan, bukan Anda nggak tahu tentang hikmat dunia. Anda tetap perlu hikmat dunia, bagaimana makan sehat, bagaimana hidup sehat. Tetapi Anda harus melindungi pikiran Anda bahwa yang membuat Anda bisa bebas dari virus kuman hidup sehingga Anda bisa sehat, bahwa satu-satunya hanya karena makanan, bukan, tetapi karena perlindungan Tuhan, karena Anda dihidupkan oleh Dia, karena kasih setia Tuhan semata-mata. Dan firman Tuhan jelas bahwa yang berharap kepada kasih setia Dia, sebenarnya kalau kita dalam Mazmur banyak mengatakan hal itu. Ketika kita berharap pada kasih setia Tuhan, maka kita akan melihat perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukan berharap pada makanan yang kita makan. Kita berusaha untuk makan benar, hidup sehat. Tetapi pengharapan utama kita adalah kepada kasih setia Tuhan. Amin. Inilah yang bisa mengalahkan musuh. Anda percaya kepada kesetiaan Tuhan, ya. Percaya itu Dialah yang melindungi kita. Oke. Yesaya 54. Kita masuk. Ini lebih enak lagi saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu, adik-adik. Dikatakan di Yesaya 54 ayat 14-15. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Sebelum ini saya nggak lihat dalam konteks hubungan, baru saya bisa lihat. Saya ditegakkan di atas kebenaran. Kita, orang percaya, ditegakkan di atas kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kita ditegakkan di atas Yesus. Siapa Yesus? Kalau Yesus berkuasa, bertata, maka kita ditegakkan di atas kuasa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus, bukan perbuatan kita. Luar biasa. Sehingga apa? Ketika kita ditegakkan atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan. Engkau tidak usah takut lagi akan kekejutan. Ia tidak akan mendekat.
sampai nggak mendekat. Apabila orang menyerbu, bukan daripadaku. Siapapun menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Virus menyerbu Anda, rebah. Nggak akan mendekat kita. Ya, adik-adik. Ya. Dan kenapa? Sebelum ini dikatakan, ayat 10b, sebelum 14-15 dikatakan, karena kasih setiaku. Ingat tadi apa? Karena yang berharap pada kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kasih setia Tuhan, ingat lagi kembali, jaminannya kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Anda karena kesetiaan Tuhan telah diberikan perjanjian damai. Kapan? Ketika Yesus mati di salib. Ketika Yesus mati di salib, perjanjian damai yang kekal, Anda sudah didamaikan. Anda dan saya sudah didamaikan dengan Tuhan, dengan Allah. Dan karena perjanjian damai ini, maka Anda ditegakkan di atas Kristus. Ya, karya salib Yesus yang membuat kita hidup dalam firman Tuhan. Ya, oleh kekuatan firman Tuhan, oleh kekuatan Yesus, dan bukan oleh dunia. Inilah yang membuat kita tegak lagi. Kenapa perjanjian damai? Karena kesetiaan Tuhan. Amin. Ya. Lalu Anda akan kaget juga kalau melihat sudah Anda ditegakkan, dihidupkan oleh kekuatan kebenaran dan kuasa kebenaran, maka ya saudara-saudari, kata-kata jauh dari pemerasan, jauh dari kekejutan. Ya, kalau bahasa aslinya itu terdiri dari ada dua suku kata, dan suku kata di depan menempatkan preposisi yang berkonotasi artinya di atas. Dengan kata lain katakan, kita akan di atas kuasa pemerasan, kita akan di atas kuasa kekejutan. Kata kekejutan ini adalah teror, Bapak Ibu. Ya, kita di atas setiap teror. Kita memiliki kuasa. Tuhan menempatkan kita di atas kuasa daripada teror-teror ini, sehingga itu tidak akan menguasai kita. Oleh sebab itu kita bisa tenang. Oke? Sehingga saya mau katakan, kuasa yang mengalahkan musuh adalah kuasa yang datang dari kasih setia Tuhan, kasih Bapa, bukan dari kita, bukan dari dunia, bukan keadaan, bukan keuangan Anda, bukan kehebatan kita, tetapi dari kasih Bapa dan kesetiaannya. Amin. Sehingga kita bisa tenang. Amin. Inilah tenang, dan saya senang dalam akronim ini. Tenang, pertama adalah bicara tentang berterima kasih. Terima kasih, bersyukur. Kenapa Anda bersyukur? Bukan karena apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan pasti lakukan yang baik buat Anda, tetapi Anda bisa bersyukur karena apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib. Satu-satunya yang tidak bisa berubah dan tidak bisa diubahkan adalah Yesus sudah mati di salib buat kita. Inilah yang bisa kita bersyukur. Ibu, uang kita bisa berkurang, bisa bertambah, kesehatan kita bisa turun, bisa naik, tetapi Yesus mati buat kita tidak pernah bisa berubah. Kasih-Nya tidak pernah bisa diambil lagi daripada kita. Untuk itulah kita bersyukur. Anda harus tahu, sebelum Anda berdoa, Anda harus tahu konsep bahwa Tuhan sudah mati buat saya, dan sehingga saya tidak terpisahkan oleh Dia, sehingga saya menjadi anak Bapa yang dikasihi. Inilah yang membuat doa kita dengan tenang, dengan yakin kita bisa datang. Kata kemudian akronimnya saya katakan, enyahkan pikiran ketakutan. Anda akan bisa berjalan bersama Tuhan ketika pikiran ketakutan menjadi fokus Anda. Ketika pikiran-pikiran yang datang dari iblis yang membuat Anda tercengkeram menjadi fokus Anda. Itu boleh datang. Saya katakan bukan tidak, tetapi jangan biarkan itu bersarang di pikiran kita. Ya. Kemudian N itu adalah naikkan doa. Naikkan doa. Tuhan rindu untuk Anda berdoa. Tujuannya adalah supaya kita semakin memiliki hubungan dan semakin melihat Tuhan itu dengar loh doa kita. Ya, Tuhan jawab doa kita. Kemudian A-nya adalah arahkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah tadi Anda melihat dalam sesi pertama, dia bersukaria, bersukacita. Kenapa? Di dalam roh. Dia bersukaria karena ketika pewahyuan tentang kerajaan Allah, tentang kasih-Nya dinyatakan. Pikiran Kristus adalah pikiran di mana Anda terhubung dengan kerajaan Allah. Karena
Yesus ada di kerajaan Allah. Pikiran Kristus adalah pikiran yang selalu menghubungkan dia dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Ini dia. Oke? Lalu N adalah nyatakan karya Kristus. Karya Kristus adalah dia mati buat saya sehingga saya tidak lagi dalam kutuk. Karya Kristus adalah bilur-bilur menyembuhkan saya. Karya Kristus adalah dia yang menggantikan segala hukuman saya. Karya Kristus adalah saudari, saya telah menjadi anak-anak Bapa, anak-anak terkasih. Banyak sekali, tetapi itulah yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita supaya kita bisa tenang. Karena terakhir adalah gemakan janji firman Tuhan. Firman Tuhan janjinya harus Anda gemakan di hati Anda. Jadi bukan sekali doang digemakan. Contohnya, Anda berkata, saya akan naik, bukan turun. Ya, hidupku akan diberkati, karena hidupku ada di dalam berkat. Ya, Anda mulai memperkatakan firman Tuhan dalam hati, menggemakan itu semua. Ketika Anda mengalami teror, ketika teror-teror di dunia datang, jangan fokus pada itu. Mulailah fokus kepada Tuhan Yesus, kepada kasih-Nya, sehingga Anda bisa bersyukur, kepada kesetiaannya, sehingga Anda bisa bersyukur, kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga Anda bisa bersyukur. Lalu mulai tanyakan pikiran-pikiran itu. Mulai Anda fokus sama kasih Tuhan, pada karya Tuhan, karakter Tuhan. Ketakutan mulai hilang. Lalu mulai Anda bisa tenang berdoa. Lalu mulai Anda mulai yakin berdoa bahwa doa saya pasti Tuhan dengar. Lalu mulai Anda bisa tenang berdoa dengan benar, bukan untuk keinginan daging kita. Lalu arahkan pikiran kita terus kepada Kristus, karena iblis mau supaya kita mulai goyah. Ketika kita mulai menaikkan doa, pikir panas-panas iblis tetap. Tapi ketika Anda mengarahkan pikiran pada pikiran Kristus, Tuhan, pikiran Kristus adalah Tuhan senang anak-anak yang memiliki kuasa, Tuhan senang anak-anaknya hidup di dalam kelimpahan. Lalu mulai nyatakan karya Kristus, Yesus sudah bayar semuanya, gemakan janjinya, maka Anda akan melihat kuasanya mengalahkan musuh mendatangi Anda, dan Anda sedang mengekspresikan kuasa itu. Hidup kita di dalam kemenangan. Anda bukan di dunia ini, bukan diutus untuk melihat kehancuran, tetapi Anda diutus untuk membangun, sehingga Anda bisa membangun umat Tuhan, diri Anda umat Tuhan, dan sekeliling kita semua. Amin. Semoga kita diberkati. Kita akan lanjut nanti di dalam sesi yang berikutnya. Tetap ikutin, Anda akan terus semakin mengenal kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih.